Selamat pagi ya adik-adik. Walaupun kita masih harus ibadah online, adik-adik harus tetap sukacita ya di rumah. Nah adik-adik, untuk mulai ibadah kita pagi ini, kita akan naikkan satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Untuk ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, walaupun kami anak-anak Tuhan masih harus melakukan ibadah melalui online, Tuhan, tolong kami anak-anak Tuhan agar tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami anak-anak Tuhan supaya senantiasa taat kepada Tuhan dan kepada orang tua kami. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, walaupun harus melakukan ibadah secara online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Santi, udah bersukacita hari ini? Iya, senantiasa. Ya, harus ya bersukacita. Harus. Yuk, kita berdiri, ya kita semangat, kita bersukacita lagi, kita bernyanyi lagi. Yuk, kita akan angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Yuk anak-anak, bangkit semua berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Nah, anak-anak di rumah siapa semua hati anak-anak ya? Siapkan Alkitabnya, sebab sebentar lagi anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan satu pujian. Mari masuk.
adik-adik semuanya, bagaimana hari ini? Semuanya sehat ya? Tetap semangat, selamat pagi. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu dalam pelayanan sekolah minggu. Adik-adik, cerita hari ini adalah kuasa Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasalnya 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai Yosua pasal 4 ayat 9. Tapi saya akan membacakan sebagian saja ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang, ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ia menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Adik-adik semuanya, Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Seperti ayat hafalan pada hari ini, Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Ayat hafalan saat ini adalah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan siapa adik-adik? Kebaikan Tuhan. Adik-adik semuanya, Tuhan begitu baik kepada umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Pada saat umatnya mentaati semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Tuhan juga baik kepada kita semuanya. Terbukti pada saat ini kita bisa bersama-sama ikut di dalam sekolah minggu. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan memberikan berkat-berkat makanan setiap hari. Tuhan memberikan orang tua kita yang sangat mengasihi kita. Tuhan memberikan saudara-saudara sehingga kita saling hidup rukun satu dengan yang lainnya, sehingga saling menyayangi. Adik-adik semuanya,
Ada tiga hal penting pada saat kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah Yosua dan orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Jadi Bapak Yosua dan juga orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana caranya menyeberangi sungai Yordan itu? Yosua mau menyeberang sungai Yordan. Sebelum menyeberangi sungai Yordan itu, Bapak Yosua sebagai pemimpin Israel yang menggantikan Musa pada saat itu, ya, Bapak Yosua memanggil ke-12 suku Israel. 12 suku Israel dipanggil oleh Bapak Yosua supaya mereka berkumpul. Mereka dikasih tahu bagaimana cara mereka nantinya untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai yang sangat luas sekali. Untuk sampai ke tanah Kanaan, sampai ke tanah perjanjian, harus menyeberangi sungai Yordan yang sangat luas. Airnya sangat deras, airnya besar dan panjang. Bagaimana cara mereka menyeberanginya? Makanya Bapak Yosua memanggil ke-12 suku itu, para pemimpin-pemimpinnya. Kemudian Bapak Yosua memberikan perintah supaya semua orang Israel menguduskan diri. Bangsa Israel harus menyucikan dirinya. Bangsa Israel harus membersihkan dirinya. Bangsa Israel harus mohon pengampunan kepada Tuhan sebelum dia menyeberangi sungai Yordan. Dan bangsa Israel harus mengikuti tahapan-tahapan aturan yang diberikan oleh Bapak Yosua untuk menyeberangi ke tanah Kanaan. Untuk sampai ke tanah Kanaan menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik semuanya, pada saat itu Allah bertahta di dalam tabut perjanjian. Allah hadir dalam tabut perjanjian untuk membuktikan bahwa Allah Tuhan itu selalu menyertai bangsa Israel. Adik-adik, para imam diberi tugas khusus oleh Yosua untuk mengangkat tabut perjanjian. Tidak sembarang orang boleh mengangkat tabut perjanjian itu. Karena di dalam tabut perjanjian itu adalah bukti bahwa Allah hadir, Allah menyertai, Allah memimpin melindungi bangsa Israel. Maka adalah orang-orang khusus yang dipilih untuk mengangkat tabut perjanjian itu, yaitu para imam. Para imam diperintahkan untuk mengangkat tabut perjanjian. Dan dia mulai berjalan duluan, berjalan untuk menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik semuanya, hal yang luar biasa adalah pada saat para imam mengangkat tabut perjanjian dan mereka mulai berjalan dan sampailah di tepi sungai Yordan. Sampailah mereka di tepi sungai Yordan. Dan pada saat para imam itu menginjakkan kakinya dan masuk ke sungai Yordan itu, alangkah ajaibnya adik-adik semuanya. Ajaib sekali. Pada saat kaki-kaki para imam itu sampai ke dasar sungai Yordan itu, sampai menginjakkan air itu, sungai Yordan itu terbelah menjadi dua. Tempat yang diinjak oleh para imam itu semuanya menjadi kering. Ajaib. Mukjizat Tuhan nyata. Pada saat itu sungai Yordan menjadi kering. Sehingga pada saat itulah bangsa Israel disuruh oleh Yosua mulai menyeberang, mulai berjalan.
Tabut perjanjian diangkat sampai di sungai Yordan, bangsa Israel mulai berjalan. Mereka berjalan dan terus berjalan, mengikuti para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Luar biasa. Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Bangsa Israel leluasa, bangsa Israel bebas berjalan di tempat yang kering itu untuk sampai ke tanah Kanaan. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa. Seperti kayak dibentung. Sebelah atas ada bendungan yang tinggi begitu. Airnya tidak bisa mengalir. Sedangkan yang ke bawah sana kering semuanya. Ini adalah tanda bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu memimpin umatnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah bukti nyata kasih Allah pada adik-adik semuanya. Setelah bangsa Israel sampai ke tanah yang kering, setelah bangsa Israel naik ke tanah yang kering sampai ke tanah Kanaan di situ, kemudian para imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian ini juga sampai ke tanah Kanaan itu, ke tanah yang kering itu. Luar biasa ajaib. Sungai Yordan yang awalnya terbendung itu, yang awalnya terbelah itu, airnya kemudian mengalir lagi. Airnya mengalir setelah semua bangsa Israel melewati sungai Yordan sampai ke tanah yang kering, sampai ke tanah Kanaan. Airnya mengalir seperti sedia kala. Ini karena apa, adik-adik? Semuanya karena kuasa Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan melindungi umat Israel, Tuhan juga melindungi kita pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah sampai ke tanah Kanaan itu, Bapak Yosua sebagai pemimpin Israel, sebagai orang yang sangat taat kepada Tuhan, dia memanggil ke-12 orang yang tadi membawa batu itu. Ke-12 orang itu dipanggil, kemudian mereka semuanya disuruh mendekat. Dan pada saat mereka mendekat itu, Bapak Yosua mulai menaruh batu-batu itu di situ. Ditumpuklah batu-batu itu sebagai peringatan, sebagai tanda bahwa Allah selalu menyertai umatnya. Batu-batu yang telah dikumpulkan itu ditata sedemikian rupa. Ini adik-adik ya, ditata sedemikian rupa menyerupai sebuah tugu yang ke atas begitu. Ini adalah suatu tanda yang luar biasa bahwa orang-orang Israel supaya tetap mengingat penyertaan Tuhan. Supaya bangsa Israel tetap mengingat bagaimana Allah menyertai, Allah memimpin, Allah melindungi bangsa Israel itu. Bukan hanya pada saat menyeberangi sungai Yordan, tapi juga pada saat mereka berjalan dari tanah Mesir, ya kan, menyeberangi laut, ya, kemudian sampailah sekarang ini. Ini bukti nyata penyertaan Tuhan. Adik-adik semuanya, bangsa Israel dan juga Bapak Yosua dan imam-imam yang membawa tabut perjanjian itu sampailah ke suatu daerah yang bernama Gilgal. Di tempat itu Bapak Yosua menyuruh semua bangsa Israel berkemah di situ. Menyuruh bangsa Israel berkemah. Mereka berhenti di situ, mereka beristirahat di situ.
Dan batu yang tadi dibawa kemudian dibuat tugu itu sebagai pengikat, sebagai perjanjian bagaimana karya Tuhan yang ajaib itu dialami oleh bangsa Israel. Karya Tuhan yang ajaib itu ya kan diberikan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel mengingat akan kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu menyertai nenek moyangnya dan sampai sekarang menyertai mereka semua. Tuhan menyertai mereka. Tuhan membimbing mereka. Tuhan menolong mereka. Semuanya bukti kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bukti Tuhan kepada kita semua sebagai umatnya. Adik-adik semuanya, sebagai penerapan kita pada hari ini tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Kita seringkali lupa akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita sedih, pada saat kita takut, pada saat kita punya masalah, kita tidak lari kepada Tuhan. Harusnya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Apalagi adik-adik pada saat ini kita belajar di rumah. Kita harus selalu taat kepada Tuhan. Kita selalu mohon pimpinannya kepada Tuhan supaya kita diberikan kecerdasan, diberi keingatan yang terbaik, kemudian kita juga diberi kesehatan. Adik-adik semuanya, mari kita bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu ajaib di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita. Sampai di sini ya adik-adik ya cerita kita pada hari ini. Bagaimana Bapak Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan memberikan kuasa dan kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan nyata juga dalam kehidupan kita sebagai umatnya yang selalu setia kepada mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan menyertai kami di dalam kami mengikuti sekolah minggu. Mohon pimpinanmu supaya kami semakin dewasa iman kami. Kami semakin taat kepada Tuhan. Dan kami selalu bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati orang tua kami supaya kami berkecukupan. Bangsa kami di dalam menghadapi pandemi corona dan juga masalah ekonomi, masalah banjir, Tuhan berkati sehingga pemimpin kami bisa segera menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, sampai di sini cerita Alkitab. Mari kita lanjutkan ibadah kita sekolah minggu. Kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Bahan-bahannya kita siapkan 1 lembar kertas HVS, spidol, pensil, penghapus, dan pensil warna. Mula-mula kertasnya kita lipat bagi 2. Kita ratakan. Setelah itu kita lipat lagi keluar di bagian pinggirnya. Kita lipat lagi, kita ratakan. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah itu, bagian atasnya Ibu Lala mau gambar wajah orang. Ibu gambar kepala, telinga, lalu rambut. Rambutnya terserah ya, kalian mau bikin rambut panjang atau pendek atau keriting atau lurus. Nah, selesai bagian atasnya,
Bu Lala mau lanjut gambar bagian bawah mukanya di kertas yang bawah. Kita gambar bagian pipinya, lalu kita gambar lehernya juga. Dan Ibu Lala mau gambar masker, orangnya pakai masker. Kan adik-adik juga sekarang kalau kemana-mana pakai masker ya. Sudah 2 bagian yang kita gambar ya, atas dan bawah. Sekarang kita mau gambar bagian dalamnya. Bagian dalamnya sama seperti yang bagian bawah. Kita mau menggambar pipi dan leher orang tersebut. Cuman sedikit berbeda dengan yang tadi, pipinya gitu pakai masker ya. Sekarang Bu Lala mau gambar bagian bawah tanpa pakai masker, jadi ada kelihatan mulutnya. Setelah selesai gambar semuanya, Bu Lala ambil spidol untuk menebalkan goresan-goresan pensil yang sebelumnya. Nah, sekarang sudah jadi ya. Tuh, gambar orangnya sudah jadi, bisa dibuka tutup ya. Nah, sesuai dengan tema sekolah minggu hari ini, kita mau tulis-tulis di situ tentang kuasa Tuhan. Tuhan itu memelihara kita, Tuhan itu mencukupkan kita, Tuhan itu menyembuhkan kita. Kita mau tulis di tengah-tengah gambar itu ya. Kita juga bisa hias. Sudah selesai menebalkan gambar tadi, Bu Lala mau hapus bekas-bekas pensil yang di awal sehingga gambarnya menjadi lebih rapi. Setelah selesai menghapusnya, sekarang Bu Lala mau mewarna gambarnya. Kalian warnain gambarnya sesuai dengan selera kalian. Warnain yang bagus ya. Akhirnya jadi nih prakarya kita. Nah, ini orangnya sudah jadi. Di tengahnya ada tulisan Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjaga, Tuhan hebat, dan lain-lain ya. Tuh, kalau ditutup orangnya pakai masker, kalau dibuka orangnya tersenyum. Nah, ini yang buat laki-lakinya. Cuma nih yang laki-lakinya lupa pakai masker. Jadi dibuka tutupnya sama tuh gambarnya. Kalian boleh pakai masker sendiri ya. Kak Santi, tadi Kak Santi udah dengar firman Tuhan ya? Ya bagus ya Kak ya? Ya, nah kita firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam setiap hari. Iya bagus ya Kak ya? Harus rajin ya, Baca Alkitab. Nah, sekarang kita waktunya akan persembahan. Nah, sekarang adik-adik ambil uangnya, nanti masukkan ke dalam amplop ya, titip mama papa, terus dibawa ke gereja, masukkan di kotak yang telah disediakan di gereja. Ya, yuk sambil persembahan kita angkat pujian beri syukur. Yuk, kita nyanyi beri syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya terjadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya terjadi milikmu. Ya adik-adik, setelah kita persembahan, kita bawa dalam doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih atas persembahan kami ini, supaya persembahan ini akan bermanfaat
kerajaan Tuhan. Berkati untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini agar takut akan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan persembahan. Nah, kita angkat lagi satu pujian ya adik-adik. Kasih Yesus itu indah. Yuk, adik-adik boleh Kita berdiri ya. semuanya. Nah, semangat ya adik-adik di rumah. Ya, semangat Kak Santi. Yuk. Seperti Kakak Mada, semangat selalu. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya, adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Ya, adik-adik tetap sukacita di rumah ya, Kak Mada ya. Iya, sukacita terus ya Ya, Kak. walaupun di rumah, Kita adik-adik harus tetap pakai taat masker ya. ya kayak kalau Protokol keluar. kesehatan. Ya. Di rumah kalau keluar ya harus pakai masker, rajin cuci tangan. tangan ya. Nah, adik-adik walaupun di rumah harus sukacita ya, Kak Mada ya. Iya. Ya, kangen nggak sama adik-adik? Kangen sekali Kak. Sangat kangen. Pengen peluk adik-adik, tapi kita masih harus melakukan protokol kesehatan ya. Kita harus menjaga jarak. Nah, nanti saatnya tiba kita harus tetap berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu selesai ya. Ya, ada menemukan vaksin yang tepat untuk kita. Ya, kita akhiri kebaktian online kita hari ini. Kita berdoa. Yuk anak-anak, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah selesai melakukan ibadah online kami. Tuhan, tuntun kami anak-anak Tuhan agar senantiasa menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, ajarilah selalu kami anak-anak Tuhan agar senantiasa bisa juga taat kepada aturan yang diterapkan oleh pemerintah, memakai masker, rajin cuci tangan, dan juga yang lain. Tuhan, kami serahkan untuk hari ini semua aktivitas kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan dalam nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
menghadap online berikutnya.